Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia dari Allah. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini senantiasa diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini kita bertepatan dengan tanggal 26 Rajab. Esok hari sudah masuk ke 27 Rajab. Ada peristiwa penting yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah dalam waktu 1 bulan lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Insyaallah kita diberikan usia sampai ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan membahas terkait dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari terkait dengan al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabihati minan nisa'i bir rijal. Jadi terkait bagaimana hukumnya laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Ya, kadang-kadang kita juga menjumpai gitu ya dalam 17-an hal yang sederhana ya, yang cepat sebentar. Ada 17-an, ada lomba sepak bola. Ya, bapak-bapak menggunakan daster. Ya, jadi bapak-bapak menggunakan pakaian wanita. Ya, daster istrinya dipakai gitu ya. Pakai rok, ada lagi pakai kerudung gitu ya, laki-laki. Lalu sebetulnya bagaimana terkait dengan hal ini? Hadirin yang dirahmati Allah, ya, itu yang sederhana. Apalagi bagaimana kalau juga memang wanita menyerupai laki-laki dalam waktu yang lama. Begitu juga laki-laki menyerupai wanita dalam waktu yang lama. Ya. Untuk keperluan mencari nafkah atau juga memang sudah menjadi tabiat. Jadi memang susah dirubah. Jadi kalau laki-laki gemulai ya, lemah gemulai. Lalu bagaimana hal ini ya berdasarkan ya, tinjauan dari hadis dari Nabi SAW terkait dengan al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Ya. Jadi laki-laki yang menyerupai ya, laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya wanita tetapi menyerupai dengan laki-laki. Boleh atau tidak? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebenarnya ini hadisnya banyak, termasuk dengan hadis-hadis yang matannya sama atau isinya sama ya, terkait dengan menyerupai. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hadis saja karena pada intinya bahwa hadis ini sahih. Ya, beberapa hadis yang berkaitan dengan ini juga sahih, baik yang diriwayatkan oleh Muslim atau mungkin hadis-hadis yang lain. Saya sampaikan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal al-mutarajjilati minan nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, kata Nabi melaknati kaum laki-laki yang kewanita-wanitaan dan kaum wanita yang ke laki-laki-lakian. Jadi di sini adalah cara bersikapnya, sifatnya ya. Jadi bagaimana Nabi melaknat seorang laki-laki yang sikapnya seperti kewanita-wanitaan, dilaknat oleh Nabi. Dan wanita yang sikapnya ke laki-lakian. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan Rasulullah SAW la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa al-mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah melaknat
seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis tadi, jadi ada sebuah kitab syarah atau penjelasan tentang hadis-hadis dari kitab hadis Bukhari Muslim, namanya Fathul Bari. Jadi di situ adalah kitab yang menjelaskan tentang penjelasan dari hadis-hadis Imam Bukhari. Dalam Fathul Bari dijelaskan bahwa zahir lafaznya yang pertama adalah seorang laki-laki itu dilarang dalam perbuatannya itu tasyabuh, menyerupai wanita, baik sikap, sifat, lemah gemulainya. Jadi memang secara kodrat, secara lahiriah, laki-laki itu diciptakan oleh Allah dengan wanita itu berbeda. Wanita itu memang mempunyai karakter yang lemah lembut. Jadi kalau ada laki-laki lemah lembut gerakannya gemulai, itu sebetulnya sifat asli dari wanita. Itu salah satu yang pertama dilarang. Yang kedua adalah tasyabuh dalam hal pakaian. Jadi pakaian itu, kalau pakaiannya wanita dipakai oleh laki-laki berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yaitu salah satu yang dilarang. Lalu kalau celana panjang itu pakaian wanita apa laki-laki? Nah, ini sering menjadi sebuah pertanyaan. Sarung itu pakaian laki-laki atau perempuan? Ya, sering banyak wanita menggunakan sarung, apalagi santri di kampung saya, apalagi di Ciamis, wanita pakai sarung biasa banyak yang pakai sarung. Laki-laki ke masjid juga pakai sarung, ke masjid. Saya pakai sarung. Jangan-jangan ini sarung ini punya laki-laki dipakai wanita. Jangan-jangan sarung ini seperti rok, memang pakaiannya wanita dipakai oleh laki-laki. Itu yang pertama, pakaian. Pakaian yang memang pakaian wanita dilarang dipakai oleh laki-laki, dan laki-laki dilarang untuk dipakai oleh perempuan. Tadi yang pertama gerakan, yang kedua pakaian. Tetapi dalam Fathul Bari disampaikan bahwa menyerupai yang sifatnya perbuatan baik itu tidak dilarang. Misalkan menjadi tabiat atau adat dalam rumah tangga, mencuci baju, memasak memang lebih banyak dilakukan oleh wanita. Walaupun tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa tugas memasak, tugas mencuci adalah tugas wanita. Tidak ada. Tetapi kalau wanita dalam rumah tangga mencuci, memasak, itu sebagai sedekah untuk keluarga. Tetapi kalau di Indonesia, di negara-negara seperti Asia misalkan, seperti terutama di kita, kalau wanita memasak, mencuci baju adalah merupakan kebiasaan, tradisi yang ada di Indonesia. Ini adalah tradisi yang baik. Itu dilakukan oleh perempuan, wanita, yang seolah-olah itu adalah mayoritas perbuatan wanita. Laki-laki melakukan itu tidak apa-apa. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh wanita yang baik, kebiasaan bukan pakaian, itu tidak apa-apa. Menyerupai yang kebiasaan-kebiasaan yang baik yang biasa dilakukan oleh perempuan itu dibolehkan. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama tadi terkait dengan pakaian. Jadi pakaian yang kita ketahui memang itu pakaiannya wanita, tadi itu adalah pakaian yang dilarang untuk digunakan oleh laki-laki. Tetapi pakaian yang memang biasa digunakan oleh laki-laki dan wanita berarti bukan khusus itu pakaian wanita atau pakaian laki-laki. Kalau saya contohkan sarung. Sarung itu bukan pakaian khusus laki-laki. Sarung bukan khusus pakaian wanita. Jadi itu tidak termasuk kategori pakaian wanita. Itu sarung. Bukan kategori khusus pakaian laki-laki. Jadi menggunakan sarung tidak termasuk kategori pakaian khusus yang dilakukan oleh
ya laki-laki ataupun perempuan. Jadi menggunakan sarung boleh. Yang kedua, selimut. Wah, kadang-kadang di rumah, Pak, ini selimut anak saya yang perempuan, ini selimut anak saya yang laki-laki. Pada dasarnya selimut bukan pakaian khusus. Ya. Artinya, walaupun ini dimiliki oleh anak kita yang perempuan atau dimiliki oleh istri kita yang wanita perempuan, itu selimut itu pada dasarnya bukan pakaian khusus untuk laki-laki atau perempuan. Jadi menggunakan selimut, ya, itu yang biasa dipakai oleh perempuan, ya, atau anak perempuan atau istri kita pakai, itu tidak apa-apa karena memang selimut bukan kategori pakaian khusus. Tetapi yang dilarang dalam hadis ini adalah pakaian yang mengkhususkan. Kalau kita tahu misalkan di Indonesia, daster adalah pakaian wanita, kita pakai, ya. Karena nggak ada baju gitu ya, kita bajunya kita kotor semua, kita pakai, akhirnya kita jalan-jalan keluar gitu ya, jalan-jalan keluar pakai daster gitu. Ya baju saya kotor gitu ya, hanya saya silaturahim seharian ke saudara saya gitu ya. Jalan-jalan ke Ciputat pakai motor, jalan kaki itu pakai daster gitu ya. Nah itu termasuk kategori yang memang kita mensengaja, ya, mensengaja memakai pakaian wanita, ya. Lah hadirin yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana pakaian yang tidak dikhususkan tadi? Pakaian yang tidak dikhususkan adalah tidak termasuk pakaian yang dilarang dalam hadis ini. Artinya memang sebenarnya pakaian itu kayak tadi selimut, ya, sarung, bukan pakaian kekhususan. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana dengan tabiat? Ya. Ada yang memang, ya, seseorang dilahirkan memang dari lahir wujudnya adalah wujud laki-laki. Ada orang yang dilahirkan dari lahir memang wujudnya perempuan, tetapi sikap karena lingkungannya, ya, seringkali terjadi. Seorang laki-laki yang lingkungannya banyak wanita, kakak-kakaknya wanita, adiknya wanita, kadang-kadang ayahnya sudah tidak ada atau sering jarang pulang ke rumah gitu ya. Akhirnya sikap kesehariannya, tabiatnya menyerupai wanita. Dalam Fathul Bari disebutkan bahwa orang yang mempunyai tabiat laki-laki, mempunyai tabiat wanita dari lahir, maka dia harus berusaha merubah dirinya untuk menyesuaikan dengan tabiat, ya, dari di mana dia dilahirkan. Kalau dia dilahirkan dari laki-laki, lingkungannya adalah wanita, dia sifat awal tabiatnya seperti wanita, dia harus berusaha untuk, ya, menjadi seorang laki-laki. Makanya ada polemik misalkan di bulan-bulan kemarin ada, ya, misalkan seseorang yang lahir wanita laki-laki lalu operasi, ya, kelamin menjadi wanita. Makanya ketika dimakamkan tetap dimakamkan sesuai dengan di mana dilahirkan. Ketika dilahirkan laki-laki maka dimakamkan sebagai laki-laki. Walaupun alat kelaminnya sudah dioperasi menjadi alat kelamin wanita. Ya. Karena memang sebetulnya aslinya adalah laki-laki. Jadi mengenai tabiat, ya, yang menyerupai wanita seorang laki-laki, ya, atau tasyabuh, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi, maka itu dilarang, makanya harus berusaha merubah tabiat itu, ya. Tetapi kalau tidak bisa merubah, ya, karena sudah berusaha sulit, maka itu lain lagi ya halnya, karena memang yang terpenting adalah tidak menyerupai. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, terkait dengan ini menarik ya. Saya mencoba mencari beberapa referensi, ya. Tetapi tentu referensi ini bisa memang kesimpulan yang benar atau tidak. Tetapi mungkin bisa menjadi renungan buat kita. Jenis pakaian yang memang laki-laki ataupun perempuan, ya. Tetapi ketika, ya, seseorang menggunakannya untuk, ya, misalkan
kepentingan main-main, ya, misalkan. Jadi ketika ada seseorang menggunakan pakaian laki-laki atau perempuan padahal bukan pakaian khususnya, laki-laki menggunakan pakaian perempuan, jika untuk main-main seperti karnaval, untuk main drama, ya, atau untuk main lomba, ya, ada sebagian ulama, ya, yang dilakukan dengan sengaja dan tidak ada uzur syar'i, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau menggunakan pakaian wanita, ya, dengan sengaja untuk hiburan, untuk main-main dengan mensengaja, ya, sebagian ulama ini tidak diperbolehkan kalau tidak ada uzur syar'i. Maksudnya yang dibolehkan ini karena misalkan adalah karena kedaruratan itu boleh. Kedaruratan misalkan di rumah pakaiannya semuanya basah, sarung juga tidak ada, hanya ada pakaian-pakaian wanita yang bisa digunakan. Nah itu kedaruratan, tidak ada lagi pakaian yang bisa digunakan, ya, lagi camping atau lagi di rumah semua basah semua karena kebanjiran dan sebagainya. Tetapi itu tidak disengaja karena memang tidak ada pilihan lain kecuali pakaian wanita. Tapi yang mensengaja, ya, untuk main-main, untuk hiburan, ya, dengan disengaja tanpa ada rujuk syar'i, sebagian ulama tidak memperbolehkan. Tapi ini adalah menjadi masih bisa jadi alasan ini juga belum tentu, ya, masih bisa jadi khilaf, ya. Kenapa? Tetapi kalau kita melihat dari semua dalil yang ada, nah kembali lagi, semua dalil yang ada, dalil yang sahih, semuanya secara tegas, terang-terangan melarang kaum lelaki memakai pakaian wanita. Kembali lagi, ya. Jadi pendapat ini juga sebetulnya sangat kuat. Artinya didasari bahwa semua dalil yang berkaitan menyerupai laki-laki, tasyabuh, ya, menyerupai laki-laki ataupun menyerupai perempuan, itu semua dalilnya melarang. Jadi pendapat ini juga saya kira sangat baik. Kenapa? Karena memang, ya, didasari dengan dalil-dalil yang sahih. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan kajian pada pagi hari ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, laki-laki menyerupai wanita, ya, wanita menyerupai laki-laki, bahkan Nabi, ya, melaknat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah melaknat orang yang menyerupai laki-laki, ya, seorang laki-laki menyerupai wanita. Yang dilarang dalam hadis ini yang pertama adalah cara berpakaian. Ya, jadi cara berpakaian yang pakaian itu adalah khusus untuk laki-laki, maka tidak diperbolehkan dipakai oleh wanita. Begitu sebaliknya. Yang kedua adalah tabiat, kebiasaan, perilaku, ya, cara bersikap, ya. Ketika cara bersikap, ya, laki-laki tidak boleh menyerupai wanita dan sebaliknya. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa jika seseorang dilahirkan, ya, dengan tabiat seperti lawan jenisnya, maka harus berusaha merubah. Dan tentu kalau ada terjadi pada sahabat kita, saudara kita, kita punya kewajiban ini untuk merubah, untuk sama-sama bisa menyampaikan supaya, ya, jangan sampai yang demikian itu mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kesehatan, ya, juga diberikan usia yang panjang. Mudah-mudahan kita semua, ya, bisa masuk pada bulan Ramadan dan kita bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.